Halo, selamat sore DigiFriends. Senang banget nih, saya Safira Dwi Upayana bisa balik lagi menyapa dan ketemu nih dengan DigiFriends semuanya. Tentu di kegiatan Jumat sore kita biasanya obrol-obrol literasi digital atau yang biasa disingkat dengan OOTD. Nah, buat DigiFriends yang belum familiar, OOTD ini merupakan kegiatan bincang santai mengenai berbagai isu yang relevan di seputar literasi digital. Tentunya OOTD juga selalu hadir ya dengan tema yang sangat up to date untuk DigiFriends semuanya. Nah, DigiFriends udah tahu dong ya OOTD sore ini akan bahas apa? Yes, betul banget. Kita akan bahas budaya digital, menjaga tradisi dan merajut inovasi. Nah, DigiFriends, salah satu budaya kita, warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh dunia yaitu UNESCO adalah batik. Ini juga tidak terlepas dari berbagai perubahan di era yang semakin maju ini. Nah, di era digital, batik itu nggak lagi hanya diproduksi secara tradisional juga, tapi barang ini banyak dipromosikan, dijual, dan bahkan dikenalkan ke generasi-generasi muda melalui platform digital. Dan dengan teknologi telah memungkinkan nih batik untuk menjangkau pasar global di seluruh dunia. Namun memang tantangannya adalah gimana sih caranya bisa tetap menjaga nilai-nilai asli batik tetap hidup di tengah modernisasi digital. Nah, sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia tuh punya kekayaan budaya dan keragaman yang menjadi identitas utamanya. Nilai-nilai toleransi, gotong royong yang telah tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat menjadi elemen penting nih yang harus terus dijaga dan dikembangkan di dunia digital. Budaya digital yang sehat dan inklusif tuh menjadi kunci dalam menciptakan ruang maya yang aman, menghargai perbedaan, dan mendorong dialog positif. Tentunya ini harus dilakukan oleh kita semua ya. Dan permasalahan yang sering terjadi dalam budaya digital itu ya seringkali budaya digital itu hanya menjadi teori dalam literasi digital, namun memiliki tingkat kesulitan yang cukup unik nih dibandingkan materi literasi digital yang lainnya. Salah satunya itu ada perbedaan pendapat di sosial media yang menyebabkan perpecahan, sehingga dibutuhkan upaya untuk menumbuhkan nih nilai-nilai toleransi di ruang digital saat ini. Kalau dari data Indeks Literasi Digital Indonesia pada tahun 2022, indeks ini di Indonesia tuh berada di level 3,54 poin dari skala 1 sampai 5, menandakan sebenarnya tingkat literasi masyarakat di Indonesia ini masih dalam kategori sedang. Namun meskipun ada peningkatan dalam literasi digital, skor indikator budaya digitalnya justru mengalami penurunan. Awalnya 3,9 menjadi 3,84 gitu ya, turun 0,06 poin pada tahun yang sama. Nah, hal ini menunjukkan memang perlunya nih pendekatan yang lebih aplikatif dalam mengintegrasikan budaya digital. Nah, oleh karena itu, pada kali ini Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan sesi webinar obrol-obrol literasi digital atau OOTD dengan tema budaya digital menjaga tradisi merajut inovasi. Sebagai bagian tentunya dari upaya meningkatkan literasi digital di Indonesia dengan fokus untuk menanamkan dan memperkuat budaya digital sebagai upaya yang unik untuk melestarikan serta menjunjung nilai-nilai toleransi di ruang digital demi menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan harmonis serta berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Indonesia gitu ya. Nah, tapi sebelum kita masuk diskusinya di GFriends, aku mau ngingetin jangan lupa ya buat follow and subscribe nih channel YouTube dan Instagram @literasi_digital_kominfo karena kontennya itu memang dibikin seru dan bermanfaat untuk DigiFriends semuanya, dan tentunya supaya kedepannya kita bisa menggunakan internet dengan pintar, bijaksana, dan makin cakap digital. Nah, DigiFriends, aku mau ngingetin juga untuk DigiFriends semua jangan lupa isi link presensi pada hari ini. Link presensinya di s.id garis miring hadir OOTD 200924 yang udah di-share di kolom chat. Tinggal diklik aja tuh yang ada biru-birunya. Diklik, udah deh bisa langsung isi link presensi s.id garis miring hadir 200924. Di Kipres jangan lupa diisi ya. Boleh banget diisi sekarang sambil acara berjalan juga tetap diisi. Nggak apa-apa. Nah, oleh karena itu Gfriends, karena eh, biar nggak bosan mungkin dengerin aku ngomong ya. Aku mau kenalin narasumber-narasumber kita nih. Siapa aja sih yang namanya kita diskusi pada sore hari ini? Nah, yang pertama ada Program Officer dari Asia Search for Common Ground, Mbak Gracia Satyawi Respati. Selamat sore Mbak Gracia. Selamat sore, terima kasih sudah diundang ikut OOTD hari ini. Ya, thank you Mbak Gracia udah nyempetin waktunya buat sharing-sharing sama kita semua ya Mbak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya aku mau kenalin nih, Putra Batik Nusantara 2018, Community Empowerment Manager IA PPBN 2024-2027. Ada Mas Faris Pradipta Mursyid.
Selamat sore Mas Faris. Selamat sore, Mas. Terima kasih Selamat sudah sore. mengundang Thank you. PPBN di acara OTD kali ini. Mas Faris, makasih banyak ya udah nyempetin waktunya buat sharing-sharing. Siap, Mas. Dan selanjutnya, aku mau kenalin narasumber yang ketiga. Ada direktur dari PSR, Pabrik Suara Rakyat, Mas Rana Hafid nih. Selamat sore, Mas. Selamat sore Mas Safero, selamat sore teman-teman semuanya. Oke. Mas, makasih ya udah nyempetin waktunya ya buat kita sharing-sharing Siap. sore ini. Oke, mantap. Nah, Digi Friends, itu dia ketiga narasumber kita. Dan kita akan diskusi banyak sore ini dengan tiga narasumber kita. Nah, buat Digi Friends yang nanti mau tanya-tanya, mau diskusi, mau sharing-sharing, silahkan bisa banget selama diskusi berlangsung nanti Digi Friends tinggal tulis aja di kolom chat namanya siapa, mau nanya ke siapa, dan isi pertanyaannya apa. Jadi silahkan tinggal tulis nama kalian siapa, mau tanya ke siapa, dan pertanyaannya apa. Untuk pertanyaan bisa dikirimkan di kolom chat secara terus-menerus dari nanti mulai dialog sudah bisa sampai nanti ke sesi akhir juga bisa dikirimkan. Nah, untuk selain pertanyaan juga aku mau ngingetin yang udah di-share di kolom chat tadi, ada link presensi ya. S.id garis miring hadir OOTD 200924 itu jangan lupa diisi ya. Karena itu juga penting tuh di Gfriends, ada beberapa pertanyaan Gfriends bisa jawab dan nanti dapat e-sertifikat. Oke, mungkin untuk sesi awal kita itu dulu, dan tadi berkaitan dengan etika digital, menjaga tradisi dan merajut inovasi. Mungkin yang pertama aku mau nanya-nanya ke Mbak Gracia dulu gitu ya. Nah, Mbak Gracia, kalau dari Mbak Gracia sendiri, gimana sih Mbak melihat peran teknologi digital dalam membentuk interaksi sosial masyarakat saat ini, dan mungkin khususnya spesifik ya terkait keberagaman dan toleransi gitu. Silakan Mbak Gracia. Terima kasih, Safero. Iya, jadi untuk teknologi digital ini kan sebenarnya fungsinya membuka ruang interaksi. Salah satu kehebatannya dari teknologi yang kita punya dengan segala platform media sosial, internet, search engine, itu membuka kesempatan bagi kita untuk mencari informasi di luar apa yang kita temui sehari-hari gitu. Kalau berapa tahun yang lalu, pas apalagi waktu saya masih SD ya, itu kita belum punya internet. Kalau misalnya mau berkenal dengan orang yang ya mungkin dari negara lain, mungkin harus carinya yang pen pal ya, sahabat pena. Kita tidak bisa menemukan budaya-budaya yang jauh dari kita, terutama kalau misalnya memang orang-orang itu tidak ada di lingkungan kita. Tapi dengan adanya teknologi itu sebenarnya kita punya kesempatan untuk belajar tentang kebudayaan orang lain, belajar tentang apa ya, agama-agama atau nilai-nilai yang berbeda dengan kita. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang positif dalam arti membuka wawasan dan mengekspos kita terhadap hal-hal yang baru, meningkatkan apa ya, pengetahuan kita. Tapi kemudian di sisi lain ya, teknologi itu juga pastinya ada kesempatan untuk membuat kita terpecah ya, terutama karena, dengan teknologi, dengan apalagi di media sosial itu kita bisa berinteraksi secara anonim, yang itu membuat kita mungkin lebih berani untuk berkata hal-hal yang kalau misalnya dalam tatap muka seperti ini, tidak akan berani kita lakukan. Lalu juga salah satu hal yang terjadi di media sosial adalah ketika kita, mmm, apa ya, ketika kita mencari informasi sesuai dengan apa yang menjadi, interest kita, apa yang menarik minat kita, kemudian terbentuk algoritma sehingga terjadi, echo chamber atau ruang gema, itu juga membuat kita menjadi, alih-alih mendapatkan informasi banyak yang baru, tapi malah justru terjebak di dalam, pusaran narasi yang sama terus-menerus. Dan ketika narasi-narasi itu menjadi suatu narasi yang negatif, yang menyudutkan kelompok-kelompok lain, golongan tertentu, itu yang kemudian membuat kita terpolarisasi ya, ketika kita menemukan, misinformasi, disinformasi. Jadi sosial media itu, mmm, membentuk interaksi ya secara positif dan juga secara negatif, tergantung bagaimana kita menggunakannya dan tergantung juga bagaimana kita sadar ketika menggunakannya. Sadar bahwa ada positif dan negatifnya, dan pastinya membuka diri terhadap
informasi-informasi yang baru. Karena bagaimana kita bisa membentuk opini kalau misalnya kita tidak melihat sisi yang berbeda. Baik, terima kasih banyak Mbak Gracia untuk pemahamannya kepada DigiFriend semua. Dan mungkin ini bisa jadi ini ya pemahaman yang sama biar kita semua punya pemahaman yang sama nih DigiFriends mengenai topik kita pada sore ini. Thank you Mbak Gracia. Dan selanjutnya mungkin aku mau beralih ke Mas Faris. Nah, Mas Faris sebagai tadi kan udah disebutin ya kalau mungkin apa namanya ada sebagai Putra Batik Nusantara, Community Empowerment Manager juga gitu ya. Nah, sebagai individu yang mungkin memang concern nih terhadap budaya Indonesia, khususnya batik, gimana sih perkembangan teknologi digital itu menurut Mas Faris bisa berdampak nih pada pelestarian budaya Indonesia, baik dari segi itu peluang maupun tantangannya. Silakan Mas Faris. Oke, terima kasih Mas Safero. Semoga suara saya bisa terdengar jelas di sana. Jelas Mas, Saya mantap. rasa, iya, oke deh. Oke, jadi saya rasa teknologi digital memang bisa membawa perubahan yang signifikan dalam pelestarian budaya Indonesia, khususnya batik. Dengan adanya digitalisasi, batik ini bisa jadi lebih mudah untuk diakses dan diperkenalkan secara global. Ya media sosial, ada marketplace online, dan juga mungkin pameran virtual. Ini akhirnya menjadi peluang bagi pengrajin lokal untuk memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih besar lagi. Tidak hanya antar kota, antar provinsi, tapi bisa internasional. Contohnya saja, ada salah satu pembatik dari kota saya, Kota Blitar, bisa bekerja sama dengan NBA di Amerika Serikat dan mengirimkan batik mereka untuk dikenakan oleh Justin Holiday saat itu sebagai bahan promosi budaya kita dan juga fashion statement dari Justin Holiday sendiri. Nah, selain itu bisa juga ada dokumentasi dan arsip digital tentang teknik pembuatan, filosofi, sejarah batik, dan juga hal ini bisa menjadi sumber edukasi bagi generasi muda dan bahkan selanjutnya untuk lebih memahami dan menghargai warisan budaya ini. Tapi tentu saja di balik adanya peluang tersebut, tantangan juga banyak yang muncul. Desain batik bisa dengan mudah disalin dan diproduksi secara massal, tanpa adanya semacam penghormatan kepada proses tradisional atau nilai-nilai filosofis batiknya. Karena kan batik sendiri bukan tentang motif, tapi teknik menutup warna menggunakan lilin panas. Begitu. Nah, eh, selain itu teknologi sebenarnya juga membawa resiko sebenarnya untuk autentisitas budaya kita. Kalau nggak dikelola dengan baik, akhirnya batik sebagai eh, produk yang sangat komersial daripada produk budaya. Bahkan ketika budaya tidak dilestarikan pun, batik dengan mudah diklaim negara lain lagi dan baru saja kejadian lagi ya. Nah, dalam menghadapi seluruh tantangan ini, penting untuk mengembangkan budaya digital yang baik, seperti bagaimana slogannya di OOTD ini ya, bagaimana sebuah etika berdigital yang baik harus dikembangkan. Nah, ini salah satunya mencakup menghargai hak kekayaan intelektual pengrajin, lalu memberikan penghargaan yang jelas kepada setiap karya, menciptakan kolaborasi antar generasi untuk memadukan inovasi modern dengan tradisi. Yang muda bisa memanfaatkan teknologi untuk mempelajari teknik batik tradisional, lalu mengadaptasinya ke dalam media digital tanpa menghilangkan esensinya. Kampanye digital juga bisa mendukung produk lokal dan yang lebih otentik, seperti misal dengan hashtag Bangga Batik Lokal, Bangga Menggunakan Batik, atau yang lainnya. Nah, itu juga bisa meningkatkan kesadaran warga kita sendiri untuk bisa lebih menghargai karya asli dan mendukung keberlanjutan batik melalui secara budaya. Kurang lebih seperti itu sih, Mas Afero. Baik, terima kasih banyak Mas. Ya memang ya tadi hal yang diklaim benar ya baru-baru batik diklaim lagi. Lagi dan Oleh lagi. iya oleh negara lain lagi dan lagi ya. Gak tahu ya kenapa terus-terusan ya. Oke, Semoga tidak. amin, amin. Makasih banyak Mas. Dan selanjutnya mungkin aku mau ke Mas Ren. Nah, Mas, gimana Iya, nih eh, apa ya em, mendefinisikan budaya digital kalau menurut Mas dan seberapa penting peran budaya digital ini dalam masyarakat saat ini? Silakan Mas Ren. oke. Ini selalu rame diomongin ya, karena Ah, sering bener. sering ada perbedaan pendapat. Tapi sebenarnya gini, saya mau mencoba mencari pemahaman yang paling sederhana aja. Jadi
budaya itu kan sesuatu kebiasaan yang sudah diterapkan turun-temurun, value nilai di masyarakat kita. Jadi eh, pemahaman saya tentang budaya digital itu adalah bagaimana teknologi digital itu mempengaruhi dan kemudian membentuk perilaku, tradisi atau kebiasaan di masyarakat, nilai-nilai di masyarakat. Nah, jadi ini soal bagaimana teknologi digital itu membentuk cara kita berinteraksi, cara kita berkehidupan, kebiasaan-kebiasaan kita, bagaimana mempengaruhi nilai-nilai hidup kita, dan sebaliknya. Ini bisa juga dilihat dari sudut pandang lain, yaitu bagaimana kita memanfaatkan teknologi digital ini agar berpengaruh pada kehidupan kita, pada nilai-nilai kita, pada berbagai macam aspek dari kehidupan kita sebagai masyarakat dan juga sebagai bangsa, tentu saja untuk tujuan yang lebih baik ya. Jadi yang sering menjadi kontroversi dalam tanda kutip adalah karena banyak orang yang menyederhanakan budaya digital itu pada bagaimana mendigitalkan budaya-budaya kita. Posting video tarian tradisional di YouTube misalnya, atau memviralkan kesenian tertentu di internet, itu tidak sesederhana itu karena teknologi digital itu dengan segala macam aspeknya itu punya karakteristik yang berbeda-beda gitu masing-masing. Jadi kalau ditanya sama Mas Vero tadi seberapa penting peran budaya digital di masyarakat, buat saya penting, tapi semua akan tergantung pada dua sudut pandang di atas tadi ya, yaitu bagaimana kita melihat perubahan yang dibawa oleh teknologi digital terhadap perilaku dan nilai-nilai kita, tapi juga bagaimana kita memanfaatkan karakteristik teknologi digital itu dalam kehidupan sehari-hari yang juga akan berpengaruh pada budaya kita, diantaranya misalnya mempertahankan budaya dan tradisi yang sudah lama turun-temurun, atau seperti kata Juki tadi, ada video di awal tadi, contoh yang paling gampang penerapannya adalah bagaimana kita belajar dari sila-sila dalam Pancasila misalnya. Karena itu sudah mencakup segala macam aspek dan itu adalah budaya yang kita sepakati bersama sebagai orang Indonesia. Nah itu. Jadi salah satu contohnya yang paling menarik kalau tadi kita juga ngobrolin soal batik diklaim lagi. Mungkin saya punya sudut pandang yang berbeda. Kalau ini kasusnya sama ya. Jadi belum lama ini viral di internet kan ada namanya seorang influencer Amerika namanya iShowSpeed. Dia ada di Malaysia dan dia dikasih batik dan orang Malaysia bilang ini buatan Malaysia gitu. Terus iShowSpeed digambarkan mencari di Google gitu kan. Oh enggak, buatan Indonesia gitu. Ada dua sudut pandang di situ. Sudut pandang yang pertama, mulai lagi nih kelakuan nih tetangga nih gitu ya. Tapi kalau dari orang-orang digital misalnya ada sudut pandang lain. Ini sebenarnya adalah bagian dari upaya dia untuk mempromosikan Indonesia. Karena apa? Karena kita tahu setelah itu iShowSpeed muncul di Indonesia dan dia jadi viral di mana-mana. Jadi ini yang saya maksud dengan bagaimana kita memanfaatkan karakteristik teknologi digital itu justru untuk sebuah kebaikan, walaupun awalnya, wah ini ada apa lagi nih? Mau dibajak lagi nih batik kita gitu. Gitu sih kurang lebih. Jadi budaya digital itu memang sangat-sangat kontroversi, sangat bukan apa ya, sangat multitafsir gitu. Tapi buat saya yang sederhana adalah bagaimana dua hal tadi, bagaimana kita melihat teknologi digital itu mempengaruhi kehidupan kita, ambil yang positif, dan bagaimana kemudian kita balik menggunakannya, memanfaatkannya dengan mempelajari atau mengikutkan pada karakteristik-karakteristik setiap teknologi digital yang ada. Gitu Mas Safero. Baik, terima kasih banyak Mas Rana. Nah, ya benar-benar. Jadi tetap lagi mungkin ya tergantung perspektif dan mindset ya. Mhm. Oke, terima kasih banyak. Dan saat itu aku mungkin beralih lagi ke Mbak Gracia. Nah, Mbak, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi dalam upaya menumbuhkan nilai-nilai toleransi nih di ruang digital saat ini? Silakan, Mbak. Terima kasih, Mas Alfredo. Jadi memang tadi sempat saya bicarakan sebelum ini bahwa salah satu masalah negatifnya dari ruang digital, media sosial terutama, itu adalah mengenai penyebaran misinformasi dan disinformasi untuk ya berbagai macam tujuan, bisa tujuan politik, bisa tujuan untuk memecah kelompok-kelompok tertentu, dan juga anonimitas ya yang ada di ruang digital di mana kita bisa mengungkapkan pendapat apapun, sekontroversial apapun, tanpa kita mengalami dampaknya secara langsung. Dan ini membuat orang lebih berani untuk mengungkapkan pendapat yang tidak akan bisa diungkapkan di pertemuan tatap muka gitu. Untuk misinformasi dan disinformasi ini
ini memang sesuatu yang sulit ya, karena secara umum orang yang sering terpapar dengan misinformasi, apalagi kalau misalnya dari sumber-sumber yang mereka anggap sebagai sumber yang terpercaya, seperti dari keluarga atau dari teman, itu kemudian juga meningkatkan kemungkinan mereka untuk mempercayainya dan menyebarkannya. Dan orang akan cenderung menyebarkan informasi kalau memang itu sudah sejalan dengan nilai-nilai yang mereka miliki, sesuai dengan identitas atau moralitas yang mereka yakini. Kemudian juga kalau misalnya informasi itu mereka merasa sebagai informasi yang baru, karena ya kalau misalnya di ruang media sosial orang kan ingin konten ya, ingin jadi orang yang pertama yang menyebarkan informasi itu bisa menjadi salah satu hal yang mendorong seseorang untuk menyampaikan misinformasi atau disinformasi. Kemudian konten yang ada di media sosial ini sekarang kan memang karena algoritma yang ada, itu memang cenderung menekan atau push konten-konten yang sifatnya itu membangkitkan emosi yang kuat. Semakin clickbait, semakin membuat orang emosi itu semakin cepat naiknya. Seperti tadi contoh yang diberikan Mas Rane yang I Shall Speed, ketika dia menampilkan bahwa oh berarti kita dari Indonesia, pasti dia tahu bahwa itu clickbait, bahwa orang Indonesia ketika melihat itu akan tertarik melihat kontennya, atau mungkin orang Malaysia mungkin juga akan tercetus sedikit perasaannya ketika melihat itu, dan itu membuat kontennya semakin viral. Masalahnya itu adalah apakah setiap orang tahu bahwa ada tujuan-tujuan tertentu ketika konten muncul di media sosial, bahwa clickbait itu memang dibuat untuk memainkan atau memanipulasi mungkin sedikit emosi kita. Jadi memang satu perlu literasi digital yang lebih baik, dan juga kesadaran bahwa ketika kita melihat informasi di media sosial itu pasti ada tujuan tertentu dan kita perlu sadar tujuannya itu apa. Baik, makasih banyak Mbak Gracia. Iya, jadi memang nih kita bisa ngambil untuk hal-hal ini, bisa ngambil contoh yang sama ya dari yang paling ramai nih Show Speed ya. Yang kayaknya sampai sekarang juga masih belum pulang-pulang, masih memanfaatkan terus netizen Indonesia untuk menjadi penonton setianya. Gitu. Terima kasih Mbak. Dan selanjutnya aku pengen balik lagi ke Mas Faris. Nah, Mas Faris, gimana sih menurut Mas Faris? Mas Faris itu bisa manfaatin teknologi digital untuk mendorong pelestarian budaya Indonesia. Nggak hanya batik mungkin ya, tapi bisa juga berbagai hal-hal yang lain yang terkait dengan budaya Indonesia. Silahkan, Mas. Baik, terima kasih. Jadi memang seperti kata Pak Rana juga, sebenarnya kalau eh, digitalisasi itu bukan bagaimana kita, bukan hanya sekedar kita misalkan pakai batik terus kita posting dan jadi campaign. Menurut saya campaign di digital itu harus lebih fluid, lebih cair dan lebih generik malahan. Maka dari itu kalau saya pikir sebenarnya ada banyak cara ya yang bisa kita gunakan. Misalkan interactive experience, lalu ada kelas virtual seperti OTD ini, atau mungkin ada pameran budaya juga yang berbasis uh, uh, VR. Lalu ada mungkin kita menggunakan kampanye-kampanye sosial yang seharusnya sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Dalam arti begini, sudah ada master plan-nya, sudah ada roadmap-nya, dan setelah itu baru kita bisa mengangkat sebuah budaya ini secara digital dengan maksimal. Katakan saja kita misal ISO Speed sedang ada di sini, terus kita sudah hijack acaranya dia dengan mensisipkan beberapa hal budaya di awal. Itu mungkin akan lebih baik lagi. Atau mungkin ada streamer lain yang katakanlah lebih besar lagi, lebih happening lagi. Kita sudah undang dengan ada tujuan-tujuan tertentu, dibikin semenarik mungkin, kampanyenya dibuat terarah dengan master plan yang sudah dibuat di awal, itu akan lebih efektif tentu saja. Tapi kalau dari rekan-rekan yang hadir di sini, paling mudah untuk bagaimana memanfaatkan digital untuk budaya ya, mulailah dengan bagaimana kalian menggunakan atau menikmati sebuah budaya dan diposting dengan di media sosial. Itu paling mudahnya. Lalu satu hal lagi mungkin
harus dipahami juga apakah budaya secara nyata itu yang akan membentuk budaya digital atau digital lah yang mengubah budaya. Nah, pertanyaan itu yang mungkin bisa didalami oleh teman-teman nantinya. Kalau misal itu sudah di kira-kira terbayang dari pertanyaan itu, berarti sudah kelihatan kira-kira mana dulu yang harus dilakukan oleh teman-teman sendiri. Gitu, Mas Safero. Baik, Mas. Terima kasih. Tapi memang kalau menurut Mas paling seringnya tadi kan ada dua tuh yang budaya digital atau digital ke budaya ya. Paling seringnya yang mana, Mas? Biasanya budaya digital yang membentuk perilaku. Oh, oke. Dan itu mungkin itu terjadi di mayoritas eh, apa ya, mayoritas komunitas di Indonesia gitu ya, model-model kayak gitu. Sejauh Oke. pengamatan ini begitu, mungkin Pak Rane yang punya pengamatan lebih dalam nantinya. Iya, baik-baik. Mas, terima kasih banyak. Dan oke, karena udah disebut, maka selanjutnya saya akan tanya ke Pak Rana mungkin berkaitan dengan apa yang Mas Faris ini. Tadi Iya. kan disebutin kalau Mas Faris ini ada beberapa cara-cara ya, platform untuk mendorong pelestarian budaya Indonesia. Nah, kalau dari Mas Rana nih, apa sih Mas medium digital yang paling efektif menyebarkan dan melestarikan budaya Indonesia di era digital saat ini? Dan kenapa Oke. medium itu yang lebih efektif dibanding medium-medium lainnya? Silakan. Oke, itu eh, mungkin yang paling pertama adalah dilihat dari sumber dayanya ya. Dan kalau ngomong-ngomong soal sumber daya, saya nggak tahu teman-teman di sini banyak yang sadar atau tahu apa tidak bahwa Pak Dirjen kita, Pak Hoki Situngkir, kan dikenal sebagai Ah, fisikawan. Beliau itu yang menciptakan teknologi batik fraktal dengan menggunakan rumus-rumus fisika. Saya nggak tahu gimana, pokoknya dia menciptakan batik fraktal bisa memahami dengan algoritma tertentu bisa memahami pola-pola bagaimana apa namanya para pembatik itu berpikir kemudian membentuk pola-pola batik itu luar biasa dan itu adalah sumber dayanya yang paling awal gitu ya. Nah, tapi kalau melihat mediumnya ya kita tentu harus paham karakteristik setiap medium ya karena tidak ada yang dibilang ini medium ini lebih bagus daripada ini. Karena ada trennya, ada karakteristiknya. Saya keluar dulu deh dari digital. Contoh paling gampang, medium yang namanya wayang kulit atau orang barat bilangnya shadow puppet. Dulu orang nonton wayang itu kan dari balik, nonton bayangannya aja gitu ya. Dan ada yang bilang rakyat jelata lah yang hanya boleh nonton dari belakang itu, yang dari luar tuh, yang dari sebaliknya itu rakyat-rakyat yang tingkat atas, yang bangsawan. Nah, Presiden pertama kita, Soekarno, justru yang memperkenalkan bahwa sebaiknya dan di istana mulai saat ini orang nonton wayang semuanya dari belakang. Jadi bisa melihat keindahan pemain gamelannya, kecantikan dan keindahan nyanyian sindennya, dan juga atraksi dalangnya. Itu contoh bagaimana kita mengenali karakteristiknya dulu, bahwa ternyata mau wayang lebih menarik kalau ditonton seperti itu. Nah, kalau kembali ke dunia digital, eh, kan banyak tuh format-format digital ya, teknologi seperti yang dilakukan oleh Pak Hoki Situngkir. Saya nggak pernah bisa membayangkan batik dibuat dengan rumus-rumus dan teknologi fisika gitu ya. Kemudian juga ada video. Tentu kita harus paham dulu karakteristiknya. Anak-anak sekarang nonton video tuh yang seperti apa sih? Nggak suka yang pendek, yang panjang-panjang misalnya. iya. Atau foto tuh seperti apa sih? Atau suara tuh seperti apa? Media sosial nggak usah ditanya lagi. Website tuh seperti apa? Banyak ada kasus di mana ada orang ingin mempromosikan budaya mendongeng. Semuanya diupload ke website dalam bentuk podcast, tapi ternyata apa? Tidak ada yang mendownload. Karena apa? Website itu memerlukan lebih banyak perjuangan untuk mempromosikannya ketimbang di media sosial, misalnya seperti itu. Saya mau contohkan satu aja yang menarik, bahwa sebenarnya itu berangkat dari bawah itu akan lebih menarik, karena semua orang ngomong soal viral. Kebetulan dalam 2 tahun terakhir ini, saya bersama teman-teman itu ikut mendukung sebuah lembaga pemerintah untuk memperkenalkan budaya. Jadi bikin podcast, ngajarin podcast, terus juga memperkenalkan podcast sebagai medium budaya, dan juga membuat podcast-podcast tentang budaya, dan anak-anak muda di seluruh Indonesia, di 34 provinsi kami keliling. Saya menemukan satu yang menarik di Kendari. Jadi di Kendari itu ada satu komika yang eh, suatu hari dia dianggap menghina makanan khas Kendari yang namanya sinonggi. Sinonggi itu mirip papeda, mirip kapurung gitu ya, yang dari apa namanya sagu yang kenyal-kenyal gitu. Dia dianggap menghina eh,
kemudian ya seperti kita tahu ujung-ujungnya adalah minta maaf, selesai. Tapi tidak selesai sampai di situ karena kemudian beberapa anak-anak muda tergerak untuk kembali mempromosikan sinonggi, bahkan baru tahu ada makanan khas daerah mereka yang namanya sinonggi gitu. Akibatnya apa? Mereka membuat misalnya mukbang sinonggi viral di TikTok. Mereka bikin acara nongkrong bareng bikin sinonggi viral di TikTok. Walaupun nggak sampai ke Jakarta, tapi viralitasnya di Kendari itu luar biasa. Jadi itu kembali kepada karakteristiknya bagaimana viral pun bisa kita tebengin gitu loh. Bagaimana misalnya clickbait bisa kita tebengin juga untuk mempromosikan budaya. Jadi memang harus kembali dilihat sekarang. Kalau mau promosi-promosi budaya misalnya sekarang pakai Facebook akan lebih efektif misalnya kalau orang pakai Instagram atau pakai Reels karena lagi terkenal. Apakah formatnya video atau foto saja, itu kita harus selalu mengikuti karena itu berkembangnya cepat sekali. Gitu sih kurang lebih Mas Safero. Jadi kenali karakteristiknya, dari situ baru kita bisa menentukan mau pakai medium apa. Oke, baik. Jadi memang nggak bisa dipukul rata sama semua ya. Nggak bisa, Mas. Oke. Berarti Mas untuk usia ngaruh juga nggak? Misalkan mau ngenalin ke anak muda gimana, mau ngenalin yang orang tua gimana gitu. Ya, saya sebagai orang tua, ngaku tua duluan deh. Misalnya, itu saya awal-awalnya sangat meremehkan TikTok. Apaan sih TikTok, tari-tarian gitu. Tapi itu kan terbukti. Bahkan search engine yang sebesar Google itu kalah sekarang sama TikTok. Anak-anak sekarang nyari search engine-nya adalah TikTok. Jadi lihat tren yang terjadi kalau mau menjangkau anak-anak Gen Z misalnya pakailah TikTok. Gen X Gen X misalnya pakailah ya Facebook masih lah ya. Atau kemudian milenial Gen Y pakailah misalnya Instagram. Jadi ada karakteristik-karakteristik tertentu itu pun jenis kontennya seperti apa. Kalau di Instagram tuh yang viral seperti apa, di TikTok yang bagus seperti apa. Kalau beberapa bulan lalu misalnya di TikTok itu video tuh laris. Sekarang video 5 menit, sekarang 1 menit. Bahkan sekarang yang udah mulai naik lagi adalah yang namanya grafis dalam format karusel. Itu justru lebih cepat. Jadi mau nggak mau kita harus belajar terus supaya kita bisa memanfaatkan medium itu untuk kepentingan kita dalam hal ini adalah untuk mempromosikan budaya gitu, Mas Safero. Baik, terima kasih banyak Mas Rana. Dan setelah itu mungkin kita beralih ke Mbak Gracia. Nah, Mbak Gracia, gimana nih cara efektif meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat biar ya kita semua ya bisa lebih bijak dalam memfilter informasi dan bersikap toleran terhadap perbedaan pendapat di ruang digital. Silakan Mbak Gracia. Ya, terima kasih Mas Safir pertanyaannya. Jadi sebenarnya yang dibilang literasi digital itu semua bersumber juga pada kemampuan kita untuk berpikir kritis ya. Tidak hanya di ranah media sosial atau digital, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk bagaimana kita berpikir kritis itu kan sebenarnya dibangun dari sejak kita masih kecil, dari keluarga, dari sekolah. Sangat penting sekali untuk di masa ketika kita bertumbuh, kita diajarkan untuk mulai memilah informasi, berpikir secara kritis, menganalisa informasi yang kita dapatkan untuk sampai pada pendapat yang terinformasikan begitu. Jadi kalau pendapat saya memang perlu diawali dari upaya-upaya di sekolah untuk meningkatkan kemampuan kita berpikir kritis dan juga di dalam keluarga. Tapi ya kalau misalnya sudah kadung, kita udah tua-tua ini, mungkin upaya yang diperlukan juga tidak cukup hanya dari sekolah saja, tapi melalui kegiatan-kegiatan seminar atau webinar seperti ini yang menginformasikan tentang pentingnya literasi digital, kampanye-kampanye yang dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat sipil, oleh mungkin institusi-institusi pendidikan juga di dalam kampus dan sebagainya. Yang pasti sih kalau misalnya kembali lagi ke dalam diri kita sendiri untuk berpikir kritis itu kan yang perlu kita sadari itu adalah bahwa kita masing-masing mempunyai bias tersendiri. Dan itu mempengaruhi bagaimana kita melihat segala sesuatu informasi yang kita dapatkan. Dan bias itu, persepsi yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki itu semua dibentuk oleh bagaimana kita dididik dari kecil, budaya kita,
nilai-nilai yang diajarkan oleh agama yang kita percaya, kemudian pengalaman-pengalaman hidup kita sendiri. Dan tidak ada orang di dunia ini yang mempunyai pandangan yang sama persis. Mungkin akan sangat sedikit sekali ya. Saya nggak tahu dari sekian juta orang yang di Indonesia ini, mungkin ada juga yang punya pandangan sama persis. Tapi secara umum ya semua orang pasti akan mempunyai ya perbedaan-perbedaan. Dan itu yang perlu kita sadari ketika kita melihat informasi di dunia digital, bahwa kita tidak bisa memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Dan juga pandangan kita itu memang dibentuk karena nilai-nilai yang kita miliki. Dan karena orang lain mungkin tidak memiliki nilai-nilai yang sama, pandangan yang sama, kita tidak bisa memaksakan juga informasi atau kepercayaan kita kepada orang lain. Jadi apa ya? Mungkin refleksi diri itu juga diperlukan ketika kita melihat informasi. Karena apa ya? Dalam berpikir kritis itu juga ketika kita mengetahui konteks kita berpikir, bias yang kita miliki itu, kemudian kita juga bisa melihat apakah kita menilai informasi itu dengan berimbang. Apakah kita hanya melihat informasi dari sisi saja yang sesuai dengan apa yang kita percaya. Kemudian kita juga jadi lebih bisa menganalisa argumen-argumen yang kita temukan di media sosial. Kita juga bisa sebenarnya kan melihat atau memfilter informasi dari website-website seperti apa Turn Back Hoax yang memang sudah dedikasinya untuk memilah informasi misinformasi dan disinformasi, sudah melakukan risetnya tanpa perlu kita lakukan sendiri. Tapi semua sumber-sumber ini pada akhirnya tidak akan berguna kalau misalnya kita kekeh dengan pandangan kita sendiri dan tidak menyadari bias-bias itu. Contohnya seperti, saya nggak tahu kalau misalnya ada kawan-kawan yang melihat debat presiden di Amerika kemarin, setiap kali ada yang berbicara, kemudian diklarifikasi bahwa itu adalah misinformasi atau disinformasi atau hoax. Tapi walaupun sudah ada hal-hal seperti itu, tetap saja ada yang tidak percaya atau akhirnya ya dianggap bahwa perbedaan-perbedaan informasi itu menjadi tidak penting karena itu sudah dianggap tidak sepenting dengan nilai atau apa ya kepentingan yang mereka miliki di situ. Jadi buat saya yang paling penting itu adalah juga mengajarkan satu berpikir kritis itu, kemudian juga mengajarkan bahwa setiap orang itu mempunyai pandangan berbeda dan juga menyadari bias-bias yang kita miliki. Baik. Thank you, Mbak. Itu pesan intinya ya. Jadi Ya. perbedaan tuh untuk ada perbedaan tuh untuk dihargai, bukan untuk diadu mungkin ya. Jadi kalau ada perbedaannya kita hargai satu sama lain, bukan jadi Bisa begitu. siapa paling benar, siapa paling bagus, siapa yang paling tepat gitu. Ya. Iya, Benar-benar. tidak harus setuju dengan pandangannya. Itu benar-benar. Nggak harus setuju ya. Setuju untuk nggak setuju pun nggak apa-apa ya. Baik, thank you Mbak. Dan selanjutnya mungkin kita beralih sejenak ke Mas Faris. Nah, Mas Faris, gimana cara terbaik mengedukasi generasi muda untuk tetap bangga terhadap budaya Indonesia di tengah pengaruh tren budaya asing ya, dengan ini ya, dengan masuk dari mana-mana, dari media sosial dan dari lain-lain. Jadi apa sih yang bisa bikin kita bisa bangga banget gitu sama budaya Indonesia dan itu yang bisa kita pamerkan ke orang lain? Silakan Mas Faris. Ya, terima kasih kembali untuk Mas Safiro dengan pertanyaannya. Beban juga ini pertanyaannya adalah yang terbaik, cara terbaik nih. Waduh, berat ya. Tapi berdasarkan pengalaman pribadi saya, kalau untuk beberapa cara-cara itu ada banyak. Tapi perlu memang dilihat targetnya. Apakah itu untuk entry level dulu, dalam arti bagaimana orang bisa aware dulu, bisa mulai suka dulu terhadap budaya yang ada, atau sudah di level yang ini orang-orang memang harkat hidupnya ditentukan di budaya itu juga. Jadi itu sudah sampai intermediate ya mungkin. Dan nanti advance-nya apakah ini sampai kebijakan? Apakah sampai pendorong kebijakan? Nah, itu ada caranya masing-masing. Tapi secara sederhana, untuk entry level saja dari pengalaman saya itu bisa dari dua hal. Pertama, kegiatan komunitas. Contohnya adalah di organisasi kita sendiri, Ikatan Pencinta Batik Nusantara, itu kita mengadakan dan mulai mengadakan lagi pemilihan putra-putri batik Nusantara.
yang mana memang kita berusaha bagaimana caranya bisa menggali talent-talent muda terbaik yang memang dia punya sejarah, punya cerita tentang batik, sehingga kita bisa juga mulai mengembangkan bibit-bibit baru untuk bisa menyebarkan kecintaan mereka ke batik, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di kancah internasional. Lalu kedua, mungkin untuk di entry level lagi, kita bisa melakukan inovasi dalam produk-produk budaya gitu. Sudah beberapa kali dilakukan, misal cerita wayang menggunakan wayang yang karakternya bahkan sampai ada dari anime Jepang, lalu ada saya pernah lihat lagi berseliweran di media sosial itu menggunakan karakter K-pop. Nah, hal itu sebenarnya kan akan menjadi penggabungan budaya, tapi setidaknya mereka akan aware dulu dengan budaya kita yang secara tradisional sudah ada lebih jauh lebih lama ada. Jadinya mereka mulai tertarik. Nah, dari situ bisa muncul cabang-cabang baru untuk mendalami atau membuat bangga terhadap budaya yang dimiliki. Gitu, Mas Safiro. Baik, terima kasih banyak Mas Faris nih. Semoga DigiFriends semua yang nonton sini juga bisa bangga gitu ya sama budaya Indonesia dengan caranya masing-masing. Terima kasih Mas Faris. Dan selanjutnya ke Mas Rana nih. Nah, Mas Rana kalau tadi spesifik, kalau tadi kita Mhm. masih agak general ngebahas medium, kalau sekarang mungkin kalau spesifik ke podcast atau vlog itu kan salah Iya, satu yang cukup banyak diminati ya, iya. podcast, vlog gitu ya, walaupun durasinya panjang itu orang seneng gitu dengarnya. Apakah media digital kayak podcast maupun vlog budaya itu cukup kuat untuk membangkitkan minat masyarakat terhadap pelestarian budaya, atau mungkin ada strategi terbaik nih untuk mengoptimalkan medium ini, kedua medium ini, podcast maupun vlog ini? Iya, Silakan, Mas Rana. iya. Jawaban singkatnya bisa, bisa banget gitu. Tapi lagi-lagi selalu lihat karakteristiknya. Jadi podcast itu kan basisnya audio ya. Kalau saya ngasih training-training podcast, saya selalu bilang podcast itu audio first. Mau dikasih video, tetap audio first. Jadi karakteristiknya kurang lebih seperti apa yang kita lakukan. Ini sebenarnya dasar atau bentuk basic dari podcast. Dalam artian orang mendengarkan saja dia masih bisa dapat kontennya gitu. Eh, Visual itu adalah tambahan gitu ya. Makanya perhatikan kalau podcast-podcast yang ada sekarang yang ngetop-ngetop di YouTube itu semua rata-rata kan memang ngobrol, diskusi gitu atau monolog-monolog misalnya, formatnya seperti itu, dan itu bisa dikonsumsi tanpa melihat videonya gitu. Saya di mobil tuh paling suka misalnya dengerin Bocor Alus atau dengerin Endgame-nya Pak Gita Wirjawan gitu. Itu selalu keren tanpa melihat videonya. Jadi basicnya podcast itu audio. Sementara kalau vlog ini lebih kuat visualnya. Nah, dari karakteristik ini kita bisa misalnya menentukan mau pakai yang mana. Misalnya, kalau saya mau contohkan keindahan batik Nusantara, misalnya Mas Faris mau bikin konten-konten tentang keindahan batik gitu ya, itu mungkin bisa dilakukan dengan memanfaatkan vlog atau traveling-traveling tempat-tempat indah di Indonesia bisa memakai vlog karena sangat membutuhkan visual, atau misalnya ngobrolin soal makanan-makanan Nusantara gitu. Itu kan sangat membutuhkan visual. Tapi kalau hanya membutuhkan audio, ada karakteristik-karakteristik tertentu yang memang menarik untuk di apa ya, dikonsumsi hanya dengan audio. Dan apa ya, dasar dari kita sebagai orang Indonesia itu kan budayanya adalah budaya lisan, oral tradition. Macam-macam lah kalau mau ditelusuri ke belakang tuh, misalnya ada tradisi Sinrilik di Makassar, terus ada Nembang di Jawa, pantun di Sumatera, Macapatan di Madura. Itu kan bisa memanfaatkan medium podcast. Saya pernah menemukan misalnya ada seorang ibu guru yang bikin podcast nembang. Jadi dia nembang satu bait, dikasih terjemahannya satu bait, nembang lagi satu bait. Itu kan buat saya tuh luar biasa gitu loh, menariknya gitu loh. Jadi orang bisa mengkonsumsi sambil nyetir, sambil apa namanya, berkegiatan yang lain-lain itu bisa gitu. Ada satu contoh juga yang mungkin bisa ditiru kalau memanfaatkan medium audio itu di Sumatera Barat. Ini belum banyak yang tahu, mungkin mungkin perlu diviralin juga gitu ya. Namanya Mbak Rani Jambak. Rani Jambak ini saya menyebutnya sebagai seorang pemburu suara. Jadi dia itu mendokumentasikan suara-suara yang khas di tempat tertentu, terutama di daerah dia di Padang sana di Minang. Eh, jadi entah itu suara-suara
apa namanya, suara-suara khas pertanian, suara-suara di kampung segala macam, karena dia bilang beberapa tahun lagi ini akan hilang. Orang tidak bisa menikmati lagi suara-suara ini gitu. Bahkan kemudian ditambahkan unsur-unsur musik. Dan karena itu Mbak Rani itu sudah sampai ke mancanegara untuk memperkenalkan itu. Itu dia memanfaatkan karakteristik audio gitu. Jadi lihat karakteristiknya seperti apa, dan kalau podcast itu bahkan vlog itu katanya bisa lebih panjang durasinya, nggak juga gitu. Karena kalau dilihat algoritma sekarang, lagi-lagi karakteristik bahwa algoritma itu harus dipertimbangkan karena orang akan mengkonsumsi atau tidak itu tergantung juga itu misalnya durasinya. Orang udah males nonton durasi panjang-panjang. Bahkan podcast ada yang 1 menit, 2 menit tuh ada gitu. Yang vlog juga demikian. Nah, itu juga harus dipertimbangkan karakteristik-karakteristik seperti itu buat teman-teman yang mau memanfaatkan medium podcast ataupun vlog gitu, Mas Safero. Baik, terima kasih banyak tips-tipsnya Mas Rana. Nah, ini semoga teman-teman di Different semua yang mau yang atau mungkin yang udah punya kanal atau masih mau merintis mengenai podcast dan vlog, semoga bisa diikutin ya tadi saran-saran dari Mas Rana. Dan itu di Different ngobrol-ngobrol seru kita sama Mbak Gracia, sama Mas Faris dan sama Mas Rana. Dan di Different aku ngeliat juga udah lumayan banyak ya tadi yang ada beberapa pertanyaan ya di kolom chat. Nah, tapi sebelumnya aku juga mau ngasih tahu nih bahwa nanti penyelenggara ini udah nyiapin hadiah untuk 3 orang penanya terpilih. Jadi 3 orang penanya terpilih ini akan dapat hadiah virtual money gitu ya. Nah, sambil nunggu dipilih nih pertanyaannya, aku mau kasih tahu cara klaimnya buat kamu yang terpilih pertanyaannya gitu. Nah, di GFriends yang pertanyaan nanti terpilih, nanti pertanyaan akan kita tampilkan di layar, di screen, lalu di GFriends bisa foto pertanyaan yang kamu kirim di kolom komen dan screenshot atau foto juga pertanyaan yang muncul di layar gitu ya. Lalu kirim kedua foto tersebut ke alamat email ootdlitdik@gmail.com maksimal 1 kali 24 jam. Dengan format tadi kirimin 2 foto atau screenshotnya, lalu tulis nama asli sesuai KTP, nomor HP-nya, dan dikasih tahu ya nomor HP-nya punya akun GoPay atau OVO untuk dikirimin ya hadiah virtual money-nya. Jangan sampai nggak dikasih tahu ntar jadi salah-salah ngirimnya atau malah bahkan nggak nyampe ya. Dan untuk e-sertifikat, link presensi yang udah aku sebut dari tadi, itu link untuk dapetin e-sertifikat juga. Jadi di s.id/hadir OOTD tanggal hari ini 20.09.24, tinggal isi form presensi atau survei, klik tombol selesai, habis itu langsung dapat deh e-sertifikatnya. Kalau error pas mau download nggak apa-apa, karena nanti e-sertifikat juga akan dikirim ke email. Bisa dicek di inbox atau spam secara berkala. Ya, e-sertifikatnya paling lambat 7 hari lah setelah kamu klik tombol selesai tadi ya. Gitu. Nah, itu tadi cara klaim hadiah dan e-sertifikat. Ingat ya, tadi jangan lupa apa? Jangan lupa foto pertanyaannya kalau kepilih. Foto yang muncul di layar dan foto yang muncul di kolom chat. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Untuk Mbak Gracia nih pertanyaannya. Dari Askia Putri. Nah, Askia jangan lupa ya, ini di screenshot ya, pertanyaan muncul. Iya, Mbak, agak kecil Mbak ya pertanyaannya. Jadi ntar aku Iya, coba bacain. kurang kelihatan. Kak, di masa sekarang dengan tantangan yang ada, seperti adanya clickbait yang menimbulkan perdebatan, gimana sih cara yang efektif untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat agar lebih bijak dalam memfilter informasi dan bersikap toleran terhadap perbedaan berpendapat di medsos? Jadi mungkin udah sebagian dibahas sama Kak Gracia, tapi kalau mau ada penekanan-penekanan lagi atau dulu, silakan Kak Gracia. Dari Mungkin penekanan aja kali ya, karena tadi sempat agak sudah sempat dibicarakan juga. Penekanannya adalah lebih ke mengetahui di mana sumber-sumber kita bisa mencari apa ya informasi yang benar. Lembaga-lembaga atau teman-teman institusi yang sudah melakukan riset untuk memfilter informasi, sehingga kita tidak perlu repot-repot mencarinya lagi, tapi sumber itu juga bisa dipercaya dan berimbang dalam memberikan informasi. Ya contohnya seperti Turn Back Hoax yang dikelola oleh Mavindo, salah satunya. Ada berbagai sumber-sumber lainnya juga seperti biasanya media itu juga sudah punya semacam cek fakta, klarifikasi misinformasi dan informasi juga. Kemudian untuk tadi bersikap toleran ya terhadap perbedaan di medsos, seperti yang tadi disebutkan bahwa kita masing-masing mempunyai bias, mempunyai pandangan tersendiri, mempunyai latar belakang yang berbeda-beda yang dimana kita tidak
bisa memaksakan pandangan kepada orang lain, sebenarnya menurut saya nggak apa-apa kalau misalnya kita membahas isu-isu sensitif, tapi harus dengan cara yang beretika, harus dengan cara yang menghormati pandangannya orang lain, dan bukan dengan tujuan akan mengubah pandangannya orang. Tujuan kita tuh yang harus kita miliki adalah tujuannya untuk berdiskusi, untuk membuka ruang dialog. Ketika kita masuk ke dalam sebuah diskusi atau perbedaan pendapat di media sosial dengan perspektif bahwa kita ingin mengetahui apa yang dipikirkan orang lain, itu cenderung menjadi ruang diskusi yang lebih baik, yang lebih ramah, begitu, di mana tidak terjadi konflik dan pertengkaran dalam situ. Sebenarnya konflik itu terjadi. Konflik itu kan sebuah perbedaan ya, ketika ada dua pandangan yang tidak dapat dipertemukan. Dan konflik itu tidak selalu berarti sesuatu hal yang negatif. Konflik itu sebenarnya netral. Tapi ketika kita menyikapinya dengan cara yang tidak baik, ya dengan cara yang marah, dengan memaksakan pendapat kita, dengan kekeh bahwa orang lain harus berubah, nah itu kemudian menjadi sebuah konflik yang negatif. Tapi perbedaan pendapat di medsos itu tidak apa-apa, pasti akan ada. Ketika saya dan teman pergi untuk memilih makanan aja bisa terjadi konflik. Saya bisa pingin makan Jepang, teman saya bisa pingin makannya makanan Korea, itu aja udah konflik. Tapi ya kita bisa menyikapi dengan lebih konstruktif. Mungkin itu aja tambahannya. Baik, makasih. Bahkan Indomie mie instan rebus atau gorengnya kan udah bisa di konflik ya. Iya, atau bubur apa? Diaduk sama dicampur. Bubur diaduk, iya diaduk apa nggak diaduk ya? Ya, diaduk atau tidak diaduk, benar. Makasih banyak Kak Gracia untuk jawabannya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini untuk Mas Faris. Nah, pertanyaan dari Furkon. Gimana sih cara terbaik untuk mendorong literasi digital di kalangan masyarakat guna meningkatkan kemampuan mereka dalam memilah informasi serta bersikap terbuka terhadap perbedaan pendapat di ruang digital? Nah, itu dari Furkon untuk Mas Faris. Silakan Mas Faris. Ya, terima kasih Mas Furkon dan Mas Safero. Kalau saya rasa sih, kembali lagi, bagaimana seharusnya budaya yang sudah kita punya itu menjadi bagian untuk membentuk budaya digital. Jadi harusnya kita yang sudah dari budaya yang katakanlah ketimuran ini harusnya sudah mulai, oh harusnya kalau saya ngomong gini bisa menyakiti orang lain, atau istilahnya harus lebih mawas diri masyarakat kita juga. Karena betul mengingat kata Pak Rana tadi, sebenarnya budaya kita itu budaya oral. Dan ketika budaya oral itu berarti ada diskusi seperti kata Mbak Gracia tadi. Diskusi tadi akan melahirkan konflik. Konflik itu netral, tinggal bagaimana penyikapannya. Nah, ketika zaman dulu ada konflik dan diskusi oral ini berlangsung, semuanya bisa mendapatkan sebuah feedback ya, atau mendapatkan langsung tanggapan atau jawaban. Ada hal yang diinginkan dan tidak diinginkan, tapi orang-orang ketika melakukan diskusi itu dalam sebuah konflik pasti tahu apa yang saya katakan bisa ada konsekuensinya. Kalau sekarang kan konsekuensi itu sudah tidak terasa. Nah, untuk bisa membuat lebih baik lagi selain kesadaran diri, itu harus ada konsekuensi yang jelas. Dan sebenarnya sepertinya Kominfo sudah mulai mengetatkan kebijakannya ya, agar apapun yang dibuat atau dilakukan di media sosial itu sebenarnya ada konsekuensinya. Begitu. Kalau contohnya, misal kita tahu ada eh, petinju ya. Kalau di petinju itu misal ada Mike Tyson. Zaman dulu kita ngomong Mike Tyson, oh dia kurang jago nih. Itu bisa di belakang, maksudnya nggak ada media sosial kan akhirnya bilang di belakang sendiri, di belakang layar gitu. Tapi ketika sudah ada media sosial, itu bisa langsung disebarkan, wah Mike Tyson nggak jago, dan itu ngobrol dengan orang lain. Nah, bayangkan ketika kita ngobrol itu tahu Mike Tyson-nya, dan pasti Mike Tyson akan marah, dan kemungkinan terbesarnya adalah kita ditonjok sama Mike Tyson. Jadi konsekuensi itulah yang sebenarnya juga akan membentuk bagaimana pola-pola komunikasi di digital. Seperti itu Mas Afero dan Mas Furkon. Baik. Terima kasih banyak Mas Faris untuk jawabannya. Semoga Mas Furkan sudah terjawab ya.
eh, pertanyaannya tadi yang ditanyakan ke Mas Faris gitu. Dan selanjutnya pertanyaan terakhir tidak lain tidak bukan adalah untuk Mas Rano pastinya ya. Ini pertanyaan dari Rita Alawiyah. Nah, pertanyaannya, gimana Bapak bisa mendefinisikan budaya digital? Apakah media digital itu bisa membangkitkan minat masyarakat terhadap pelestarian budaya? Dari Rita untuk Mas Rano. Silahkan Mas Rano. Oke, masalahnya begini. Belum apa udah masalah. Ma- Kita itu kadang-kadang ketika ngomong budaya, yang teringat pada kita adalah batik. Ya, sorry, maksudnya tari-tarian, gitu ya. Seni-seni budaya, gitu, seperti itu. Padahal budaya itu kan aspeknya luas. Kuliner itu budaya. Kemudian juga ya pakaian itu budaya. Nah, eh, sebenarnya masalahnya untuk membantu atau menyebarluaskan budaya kita itu yang diperlukan adalah kemauan aja untuk ikut menyebarkannya dengan memahami apa medium-medium yang cocok untuk media sosial tersebut. Saya jadi ingat misalnya kalau contoh yang paling bagus deh, buat saya paling bagus ya karena saya penggemar Star Wars. Tahun 2015 Star Wars The Force Awakens kalau nggak salah itu keluar. Ada satu adegan di situ sekitar 1 menit, nggak sampai 1 menit. Adegan di situ ada adegan yang dimainkan oleh Iko Uwais dan Yayan Ruhian. Mundur 4 tahun sebelumnya, ketika The Raid pertama kali tayang, 3-4 tahun sebelumnya, itu juga Iko Uwais dan Yayan Ruhian. Mereka main film, tapi apa yang dibawa oleh mereka? Pencak silat. Semua orang sekarang jadi suka pencak silat, gitu. Dunia tahu bahwa pencak silat itu lebih mematikan daripada bela diri lain, gitu. Padahal dari dulu bela diri pencak silat itu udah ada di Eropa, itu udah ada perguruan PSHT misalnya, itu sudah ada di luar negeri. Contoh lain yang juga menarik, tahun 90-an 90 awal gitu ya, Pak Harto memberikan batik kepada Nelson Mandela. Dan sejak itu Nelson Mandela selalu pakai batik di setiap acara kenegaraan. Maju lagi ke tahun awal 2000-an, saya lupa Mas Faris tahun berapa, Justin Holiday pakai batik. Bahkan sekarang ada tren misalnya NBA batik. Itu kerennya kurang apa gitu. Maju lagi beberapa tahun kemudian, sekarang baru 2 hari lalu iShowSpeed dikasih batik oleh salah seorang penggemarnya di kota tua Jakarta, batik Manchester United gitu loh. So, bayangkan betapa campur aduknya begitu, tapi apa dasarnya di situ? Itu budaya kita semua. Nah, perlu orang-orang seperti ini nih, seperti Mas Faris, seperti apa namanya, apa ya, para pencinta seni seperti Iko Uwais gitu yang mempopulerkan dengan tanpa harus nih lihat batik Indonesia, enggak, kasih ke Justin Holiday, kasih ke Nelson Mandela. Nelson Mandela itu adalah duta batik yang luar biasa hebatnya. Ke seluruh dunia, mau acara kenegaraan apapun, dia pakai batik. Saya masih ingat karena apa namanya, begitu dikasih Pak Harto, dia suka, dan akhirnya dia selalu pesan batik banyak-banyak. Nggak tahu, di Tanah Abang kali pesannya ya. Atau mungkin batik-batik yang udah modern gitu. Jadi sebenarnya untuk melihat pemanfaatan teknologi digital, internet, media sosial, dan sebagainya dikaitkan dengan budaya itu, buat saya, istilah saya harus dilakukan secara organik gitu ya. Bahwa tanpa sadar orang akan lihat, keren banget gitu loh. Bayangkan, penggemar NBA di Amerika itu berapa banyak, dan bayangkan betapa mereka jadi tahu, ada batik NBA keren banget gitu. Jadi itu harus sering dilakukan seperti itu, sama seperti di level-level yang lebih bawah. Misalnya seperti kasih contoh di Kendari tadi, anak-anak mulai mencintai makanan dan mulai menyebarkan makanan-makanan khas Kendari di internet. Bayangkan kalau masing-masing dari kita melakukan itu gitu di setiap daerah dari kita. Pantun jadi populer, rendang jadi nomor 1. Nggak peduli deh orang mau bajak, orang udah tahu itu produk Indonesia. Gitu sih, Mas Favero. Baik, terima kasih banyak Mas Ran. Benar-benar cara-cara organik itu lebih ampuh dan lebih sustain ya sebenarnya dibanding Betul. cara-cara yang non-organik. Gitu. Baik, terima kasih banyak untuk ketiga penanya. Nah, jadi memang luar biasa banget, jadi nambah informasi juga buat kita, jadi nambah pemahaman juga untuk kita. Dan setelah sesi tanya jawab ini, aku mau nampilin ulang nih
tiga orang penanya yang tadi sesuai janji ya, mendapatkan hadiah virtual money. Yang penanya terpilih, wih, tepuk tangan. Dan kita lihat siapa saja tadi tiga penanya terpilihnya. Nah, ini dia ada Askia Putri, Furkonha, dan Rita Alawiyah. Selamat, dan silahkan ini bisa di screenshot. Dan tadi ya, di screenshot bukti pertanyaan yang kamu kirimkan di kolom chat, serta screenshot juga yang muncul di layar sebelum ini gitu ya. Dan langsung kirim aja ke email otdelitik@gmail.com, sertakan juga nama asli sesuai KTP dan juga nomor HP beserta informasinya punyanya akun GoPay atau OVO untuk dikirimkan hadiah virtual money-nya gitu ya. Nah, DigiFriends, kalau gitu sekarang aku pengen dengerin closing statement sebenarnya dari tiga narasumber kita. Mungkin nanti eh, untuk closing statement nanti yang pertama boleh dari Mbak Gracia, habis itu dari Mas Faris, lalu nanti yang terakhir dari Mas Ran, gitu. Silakan mungkin yang pertama dari Mbak Gracia untuk closing statement-nya. Oke, terima kasih Mas Safero. Ini dari tadi pertama terus ladies first ya. Em, Oke, jadi kalau dari saya mungkin karena tadi bicara tentang literasi digital dan juga bagaimana sih kita bisa bijak dan lebih bertoleransi dalam berinteraksi di ruang digital. Kalau dari saya penekanannya adalah bahwa di era digital sekarang ini memang kita terekspos ke banyak sekali pandangan-pandangan di ruang-ruang digital. Kita bisa bertemu dengan siapapun di ruang yang sangat bebas, di mana mungkin aturan-aturan yang mengekang itu juga lebih sedikit. Sehingga akhirnya kembali lagi kepada diri kita untuk bisa lebih bijak dalam berinteraksi. Walaupun apa ya, kita mungkin menemukan pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan apa yang kita percaya, juga bisa jadi pandangan-pandangan tersebut itu memang sangat sangat apa ya, kita anggap sebagai sesuatu pandangan yang sangat-sangat negatif, bisa berseberangan dengan nilai-nilai yang kita miliki yang sangat kita pegang teguh. Tapi pada akhirnya kita perlu berpikir juga, apakah apa yang menjadi tujuan kita dalam berinteraksi di media sosial atau di ruang digital. Apakah kita memang hanya ingin berantem, menyampaikan pendapat kita, atau sebenarnya kita ingin juga membuat perubahan. Entah itu apakah kita ingin mempromosikan budaya Indonesia, apakah kita ingin lebih banyak orang yang kemudian juga mempunyai pandangan yang sama dengan kita terkait isu-isu yang penting. Itu yang perlu kita analisa kembali. Kalau misalnya kita memang tujuannya tidak hanya ingin menyampaikan pendapat, tapi juga ingin melakukan hal yang lebih besar, berarti pendekatan kita juga perlu disesuaikan. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjangkau orang lain di ruang media sosial itu yang berseberangan mungkin dengan kita? Apakah kita perlu menemukan pendekatan yang apa ya, kasar atau yang antagonis, yang adversarial kalau kita bilangnya di Search for Common Ground, atau kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih berdialog. Kita berpikir bagaimana caranya sih supaya orang lain mau mendengarkan juga pendapat kita. Apa yang menjadi kebutuhannya orang lain, apa yang menjadi kepentingannya orang lain, yang mungkin bisa kita sentuh, yang bisa kita identifikasi untuk bisa berdialog secara konstruktif. Jadi kembali lagi tadi bahwa kita perlu tahu bias kita sendiri, kita juga perlu tahu tujuan kita ketika berinteraksi di media sosial, kita perlu tahu bagaimana caranya berinteraksi dengan orang lain secara lebih konstruktif, dengan tidak antagonis begitu, dengan tidak mengajak berantem di media sosial. Banyak sekali pandangan-pandangan yang ada di luar sana yang perlu kita sikapi dengan lebih bijak, dan akhirnya kembali pada diri kita sendiri untuk bisa bermedia sosial, untuk bisa menelusuri dunia digital itu dengan lebih bijak. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih Terima banyak kasih.
Mbak Gracia untuk closing statement-nya. Dan selanjutnya beralih ke Mas Faris. Silakan Mas Faris. Ya, mungkin kalau dari saya, mari lestarikan budaya kita. Seperti batik, sebuah kain bersejarah yang penuh makna. Ayo berkarya untuk jaga budaya agar indahnya tak akan pernah sirna. Karena batik adalah sebuah warisan dari nenek moyang kita, yang setiap motifnya ada cerita yang panjang tentang cinta dan kerjasama, seperti Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita jaga untuk tetap bersinar terang, salam muda, gaya, dan berbudaya. Mantap. Terima kasih banyak Mas Faris untuk closing statement-nya. Dan selanjutnya yang pamungkas nih, paling pamungkas dari Mas Randa. Silakan Mas. Ya, eh, dua hal sih yang ingin saya mau meneruskan apa kata Mas Faris tadi bahwa memang kita harus mencintai budaya kita, tetapi tidak cukup sampai di situ. Kita juga harus ada upaya untuk memperkenalkannya kepada mulai dari lingkungan kita, kemudian mungkin syukur-syukur bisa kayak Iko Uwais, bisa kayak Nelson Mandela, atau bisa kayak Mas Faris dengan atau apa NBA batiknya itu syukur-syukur bisa seperti itu. Tapi harus satu hal yang harus disadari bahwa itu semua mulai dari keinginan kita untuk memperkenalkan sesuatu untuk mempunyai ciri khas tertentu gitu. Saya ingat saya misalnya dulu pernah waktu beberapa tahun silam saya punya hobi pakai batik waktu saya di Tokyo. Setiap musim panas saya pakai batik karena itu yang paling nyaman, paling enak banget pakai batik gitu kalau lagi musim panas di Tokyo yang bisa sampai 40 derajat. Tetapi ada satu orang kulit hitam dari Amerika datang dan bilang, "Hey dude, nice Hawaiian shirt." Saya tersinggung gitu. Terus saya bilang, "No, this is batik." Gitu. Besoknya saya bawain karena teman kantor, saya kasih, "Nih, batik." Dan sejak itu dia senang gitu. Jadi kita punya andil masing-masing secara individu untuk memulai memberikan atau memperkenalkan budaya-budaya kita kepada masyarakat, dan media sosial adalah medium yang sangat bagus untuk memulai itu. Pakai batik kek, atau ngobrolin soal pencak silat kek, atau misalnya bikin viral-viral sesuatu apa tradisi-tradisi di daerah masing-masing, itu harus diberikan kesempatan. Yang kedua adalah kepada mereka yang punya exposure tinggi. Yuk mulai juga gitu untuk memanfaatkan itu. Para sutradara, saya ingat salah satu film Korea favorit saya adalah Hometown Cha-Cha-Cha. Itu mempromosikan daerah yang sangat indah gitu loh. Kenapa kita enggak? Kenapa harus selalu bikin film tuh di Jakarta gitu loh? Bikin lagi dong film-film yang keren-keren kayak misalnya Marlina yang di NTT, kemudian Cinta dalam Sepotong Roti yang di daerah Bromo kalau nggak salah. Jadi orang-orang yang punya influence tinggi, yuk ikut mempromosikan budaya-budaya kita. Dan saya yakin dengan cara-cara seperti itu tanpa harus disuapin. Nih batik, ini silat, ini apa, disuapin secara anorganik. Seviral apapun, tidak ada yang lebih bagus viralnya kalau itu organik. Gitu sih kurang lebih, Mas Safero. Baik. Terima kasih banyak Mas Rana, Mbak Gracia, dan Mas Faris untuk closing statement-nya. Jadi memang DigiFriend, semoga hal-hal ini, diskusi kita sore ini bisa membawa pada kebaikan dan bisa membawa kepada kebanggaan juga ya bagi DigiFriends untuk makin cinta lagi, makin sayang lagi sama budaya kita, budaya Indonesia. Dan tentu nggak cuma makin sayang, tapi juga bisa ikut menularkan cintanya tuh kepada orang-orang terdekat, kepada orang-orang lain gitu ya, tentang budaya Indonesia. Dan oleh karena itu aku mau ngajak dulu untuk Mbak Gracia, Mas Rana, dan Mas Faris untuk kita foto bersama. Oke, kita akan foto bersama dulu ya. Gimana, udah siap gayanya? Sip, aku akan hitung mundur ya. Oke, 3, 2, 1. Sip, terima kasih banyak Mas Rana, Mbak Gracia, Mas Terima Faris. kasih. Terima Mas kasih ya, Faris, Mbak Gracia, terima kasih jadi Mas banyak Vero. belajar. Dan DigiFriends, terima kasih banyak juga sudah mengikuti diskusi kita pada sore hari ini. Dan eh, aku mau ngingetin lagi tadi soal link presensi ya. Link presensinya DigiFriends bisa klik s.id/hadir OOTD 200924. Atau DigiFriends juga bisa scan barcode, yang barcode-nya sudah muncul di layar. Nah, ini dia, silahkan DigiFriends bisa scan barcode ini. Atau bisa juga klik link s.id/hadir OOTD 200924.
ini adalah link presensi untuk dapetin e-sertifikat juga. Jadi silahkan isi form presensi atau survei, klik tombol selesai, kemudian udah dapat deh, bisa di-download tuh e-sertifikatnya. Kalau error pas download nggak apa-apa, karena nanti e-sertifikat juga akan dikirim ke email kamu, bisa cek di inbox atau spam secara berkala. Nah, untuk pengiriman e-sertifikat paling lambat 7 hari ya setelah kamu klik tombol selesai tadi. Makanya buruan diisi dan klik tombol selesai biar kamu bisa cepat dapat e-sertifikatnya. Nah, DigiFriends jangan lupa juga untuk follow serta subscribe akun Instagram dan YouTube @literasi_digital_kominfo. Dan di situ banyak banget informasi yang bermanfaat terkait literasi digital, termasuk acara-acara kayak gini, informasinya juga ada di situ gitu ya. Jadi sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih banyak DigiFriends untuk partisipasinya di Jumat sore ini. Buat yang masih di jalan menuju pulang atau baru berangkat kerja, hati-hati, semoga lancar dan tetap ya memperhatikan sekitar ya, jangan sampai ngantuk atau gimana ya. Terus untuk yang sudah di rumah, selamat berkumpul bersama orang-orang tersayang, melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, apalagi juga besok hari Sabtu ya, weekend, jadi happy weekend juga. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang baik di penghujung minggu untuk DigiFriends semuanya. Dan sekali lagi DigiFriends, saya Safiro Dwi Upayana mewakili teman-teman yang bertugas di sini mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk partisipasinya, mengucapkan terima kasih banyak juga untuk kehadiran DigiFriends semuanya, dan mohon maaf untuk salah-salah yang mungkin terjadi dari tim ataupun dari aku pribadi. Sampai ketemu di acara-acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, DigiFriends. Terima kasih. Terima kasih.